Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pasukan Yazid membawa kepala Sayyidina Husain melintasi gurun menuju Syam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mulai terjadi. Setiap kali malam tiba dan mereka meletakkan peti yang berisi kepala itu, terdengar suara lembut dari dalamnya. Riwayat menyebut seorang pendeta Nasrani yang tinggal di tepi jalur kafilah mendengar suara itu. Ia mendekat dan ketika kain penutup dibuka, ia terpukau. Wajah cucu Rasulullah tampak bersinar di tengah gelap malam. Pendeta itu bergetar dan bertanya, "Kepala siapakah ini?" Seorang prajurit menjawab, "Ini kepala Husain bin Ali, cucu Muhammad." Pendeta itu menangis, ia berkata, "Demi Tuhan, inilah wajah orang-orang suci. Kami menantikan nabi dari keturunan ini. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Ia pun masuk Islam di tempat itu. Ya Allah, jadikan hati kami hidup dengan cinta kepada keluarga Rasul-Mu. Berikan kami keberanian untuk membela kebenaran walau sendirian seperti Sayyidina Husain di Karbala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, mari kita simak perjalanan luar biasa ini. Bagaimana kepala suci cucu Nabi berzikir di setiap langkahnya, mengguncang iman manusia dari Kufah hingga Damaskus. Inilah kisah yang tidak sekedar sejarah, tapi cahaya yang terus hidup hingga hari ini. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Fitnah kekuasaan dan awal pertumpahan darah. Setelah tahun demi tahun di bawah pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dunia Islam akhirnya kembali dihadapkan pada ujian besar. Tahun 60 Hijriah, Muawiyah wafat di Damaskus. Ia meninggalkan sebuah sistem kekuasaan yang belum pernah dikenal di masa Khulafaur Rasyidin, sistem warisan politik. Sebelum meninggal, beliau telah menunjuk putranya Yazid sebagai penerus tahta. Langkah ini sebenarnya sudah menuai protes sejak jauh hari. Banyak sahabat besar menolak gagasan menjadikan kekuasaan Islam seperti kerajaan, diwariskan dari ayah ke anak. Di antara yang menolak keras adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan terutama cucu Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun, Muawiyah dikenal licin secara politik. Beliau tahu kapan harus lembut, kapan harus menekan. Ketika masih hidup, tidak ada yang berani menentangnya secara terbuka. Tapi, begitu beliau wafat, semua pengikat itu terlepas. Kekuasaan Yazid tidak serta-merta diterima oleh semua orang. Yazid naik tahta di usia muda. Gaya hidupnya banyak dikritik, bahkan oleh orang-orang dekat ayahnya. Beliau lebih dikenal sebagai peminum, pemburu, dan penggemar hiburan daripada pemimpin yang zuhud dan alim. Ketika berita wafatnya Muawiyah sampai ke Madinah, Yazid langsung mengirim surat kepada gubernur kota itu, Al-Walid bin Utbah, dengan perintah yang singkat tapi keras. Ambillah baiat dari Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Jangan biarkan mereka keluar sebelum berbaiat. Perintah itu jelas menunjukkan kegelisahan Yazid. Beliau tahu selama Sayyidina Husain belum berbaiat, kekuasaannya tidak akan disukai oleh hati umat Islam. Malam itu, Madinah terasa tegang. Al-Walid memanggil Sayyidina Husain bin Ali ke istana untuk menyampaikan kabar wafatnya Muawiyah dan perintah baiat kepada Yazid. Sayyidina Husain datang ditemani beberapa pengikutnya, tetapi beliau menolak tunduk di dalam ruangan tertutup. Beliau tahu siapa yang sedang dihadapinya. "Baiat pada malam seperti ini," kata Sayyidina Husain tenang. "Aku tidak akan berbaiat diam-diam. Jika esok engkau ingin mengumpulkan orang, aku akan datang bersama mereka." Al-Walid sempat ragu, tapi di sampingnya berdiri Marwan bin Al-Hakam, sosok yang kelak dikenal sebagai salah satu penghasut utama. Marwan berbisik, "Jangan biarkan dia pergi. Kalau sekarang kau tidak ambil baiatnya,
besok kau tidak akan pernah bisa." Namun Sayyidina Husain sudah berdiri meninggalkan ruangan. Beliau tahu waktunya di Madinah tidak lama lagi. Malam itu juga beliau pulang ke rumahnya, mengumpulkan keluarga dan berkata dengan pelan, "Telah datang kabar kematian Muawiyah. Aku tidak ingin membaiat Yazid. Siapa yang ingin menemaniku, bersiaplah." Beberapa hari kemudian, situasi semakin panas. Yazid mengirim ancaman lanjutan. Sayyidina Husain memutuskan keluar dari Madinah menuju Mekah. Beliau berangkat malam-malam bersama keluarganya dan beberapa sahabat setia. Bukan untuk memberontak, tapi untuk menjauh dari tekanan politik yang sudah mengarah pada kekerasan. Di Mekah, suasana justru berbalik. Para peziarah, jemaah, dan tokoh-tokoh Kufah yang datang haji mulai mendengar kabar bahwa cucu Nabi menolak baiat kepada Yazid. Dari sinilah babak baru dimulai. Surat demi surat berdatangan dari Kufah. Mereka menulis dengan penuh semangat, "Kami tidak punya imam. Datanglah kepada kami, wahai putra Rasulullah. Kami akan berbaiat dan melindungimu." Jumlah surat itu luar biasa. Riwayat Ibnu Sa'ad dan Tabari menyebutkan surat-surat dari Kufah mencapai ribuan. Setiap kelompok menulis dengan tanda tangan pemuka mereka. Sayyidina Husain tidak gegabah. Beliau ingin memastikan apakah ajakan itu benar-benar serius atau hanya semangat sesaat. Maka beliau mengutus sepupunya, Muslim bin Aqil, ke Kufah sebagai utusan dan pengamat. Muslim tiba di Kufah dan disambut meriah. Ribuan orang menyatakan baiat kepadanya atas nama Sayyidina Husain. Dalam laporan yang beliau kirim ke Mekah, Muslim menulis, "Kufah sudah siap, datanglah wahai imam." Surat itu sampai ke tangan Sayyidina Husain pada bulan Dzulhijjah tahun 60 Hijriah. Beliau membaca dengan tenang, tapi wajahnya tidak bersinar seperti orang yang baru mendapatkan kemenangan. Beliau hanya berkata lirih, "Semoga Allah menulis yang terbaik." Saat itu, Mekah mulai dipenuhi oleh jemaah haji. Dan Sayyidina Husain tahu satu hal, Yazid tidak akan tinggal diam. Beberapa informan memberitahunya bahwa pasukan sedang dikirim dari Syam untuk menangkapnya, bahkan di tengah badai haji. Karena tidak ingin Ka'bah dijadikan tempat pertumpahan darah, Sayyidina Husain mengambil keputusan berat, yaitu keluar dari Mekah sebelum haji dimulai. Beliau ingin menuju Kufah, bergabung dengan mereka yang berjanji setia kepadanya. Perjalanan itu dimulai dengan keyakinan bahwa kebenaran harus diiringi kejujuran dan niat suci, bukan ambisi. Beliau tidak tahu, atau mungkin beliau sudah tahu, bahwa jalan ke Kufah akan berakhir di padang yang bernama Karbala. Tragedi Karbala, darah cucu Rasul di padang gersang. Di padang gersang Karbala, peristiwa yang akan tercatat sebagai salah satu luka terbesar dalam sejarah umat Islam, berlangsung dengan urutan yang dingin dan sistematis. Bukan ledakan emosional, melainkan rangkaian keputusan politik, pengepungan, dan akhirnya pertempuran yang tidak seimbang. Sayyidina Husain dan rombongannya tiba di dataran Karbala pada awal Muharram 61 Hijriah. Mereka menemukan tanah yang tandus, namun ada sumber air yang cukup untuk kebutuhan banyak orang dan hewan. Komandan pasukan yang ditugaskan oleh Ubaidillah bin Ziyad yang menempatkan Umar bin Sa'ad sebagai pemimpin lapangan segera mengepung rombongan Sayyidina Husain. Penempatan pasukan dan penguncian jalan keluar dibuat secara strategis. Tujuannya jelas agar Sayyidina Husain tidak bisa melanjutkan ke Kufah atau kembali ke Madinah, dan untuk memaksa beliau menerima apa yang diminta oleh penguasa. Langkah berikutnya yang menentukan adalah pemutusan akses air. Dalam sejumlah sumber tercatat bahwa pasukan lawan atas perintah dari pemimpin mereka menutup semua jalur menuju sungai dan sumber air, sehingga keluarga dan pengikut Sayyidina Husain tidak punya pasokan air yang memadai selama beberapa hari menjelang hari pertempuran. Kondisi ini bukan sekedar taktik militer, itu mengubah situasi kemanusiaan di kamp Sayyidina Husain. Anak-anak menangis karena kehausan,
hewan-hewan melemah, dan suasana menjadi genting. Banyak riwayat menyebut fase ini sebagai titik rapuh yang membuat rombongan semakin terpencil dan rentan. Dalam kurun beberapa hari pengepungan, terjadi upaya komunikasi dan tawar-menawar. Sayyidina Husain beberapa kali mengirim peringatan agar tidak terjadi pertumpahan darah dan menawarkan jalan keluar yang aman jika pihak lawan bersedia. Namun, tekanan politik dan ancaman balik dari penguasa pusat membuat komandan lawan yang awalnya ragu-ragu tetap pada niat untuk menekan sampai Sayyidina Husain tunduk atau dihancurkan. Putusan untuk memulai serangan formal diambil setelah pemimpin pasukan Umayyah ditekan oleh penguasa Kufah, Ubaidillah bin Ziyad, agar tindakan tegas diambil segera. Pada pagi hari yang telah ditentukan, hari ke-10 Muharram yang kemudian dikenal sebagai hari Asyura, pasukan lawan melancarkan serangan. Jumlah pasukan Sayyidina Husain sangat kecil dibanding yang menghadang. Mereka terdiri dari keluarga, sahabat dekat, dan beberapa pemuda yang setia. Lawan menyerang dalam 6 hingga beberapa gelombang. Perlawanan Sayyidina Husain dan pengikutnya bersifat bertahan dan sangat terbatas dalam ruang gerak karena blokade air dan posisi mereka yang terkepung. Beberapa nama yang tercatat gugur dalam pertempuran itu termasuk putra-putra dan keponakan Sayyidina Husain, serta para sahabat yang memilih untuk melawan sampai titik terakhir. Riwayat menyebutkan keberanian sosok-sosok seperti Al-Abbas yang gugur saat berusaha menggapai air, Ali Al-Akbar, Qasim bin Hasan, dan lainnya. Dalam catatan tradisional, peristiwa ini digambarkan sebagai rangkaian korban yang jatuh satu demi satu saat barisan kecil Sayyidina Husain terkikis oleh serangan bertubi-tubi. Salah satu kejadian yang tercatat secara konsisten dalam banyak sumber adalah kematian bayi dalam pelukan Sayyidina Husain. Peristiwa yang menggambarkan kondisi dramatis dan tragis saat itu. Upaya mencari air yang berujung pada serangan terhadap yang paling rentan. Selain itu, putra-putra Sayyidina Husain termasuk Ali Al-Akbar juga gugur di medan. Ali Al-Akbar tercatat syahid saat berhadapan-hadapan di medan laga. Menjelang sore hari, pertempuran mencapai puncaknya. Kelompok kecil yang tersisa di sisi Sayyidina Husain berkurang drastis, hingga akhirnya hanya tersisa Sayyidina Husain sendiri bersama beberapa orang terdekatnya. Akhir dari rangkaian itu adalah gugurnya Sayyidina Husain di medan Karbala pada hari itu. Tanggal yang kemudian menjadi tanda sejarah dan duka yang dalam di berbagai tradisi Muslim. Gulungan kronik menyebutkan bahwa pada saat-saat terakhir Sayyidina Husain berada di tengah kondisi yang amat sempit. Keluarganya terpencar, air tidak ada, pengikut menipis, dan tekanan musuh tidak terelakkan. Setelahnya, nama-nama yang ikut bersama Sayyidina Husain dalam jihad terakhirnya dicatat sebagai mereka yang syahid di Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriah. Kepala yang diarak dan gemparnya Kufah. Setelah pertempuran di Karbala berakhir, suasana padang itu berubah menjadi sunyi dan menakutkan. Tubuh-tubuh para syuhada berserakan tanpa dikubur, tenda-tenda dibakar, dan keluarga Nabi, para perempuan serta anak-anak ditawan. Komando pasukan dipegang oleh Umar bin Sa'ad yang sebelumnya mengaku enggan memerangi Sayyidina Husain, tapi akhirnya tunduk pada perintah Ibnu Ziyad, gubernur Kufah. Perintah datang dengan tegas, kepala Husain harus segera dibawa ke Kufah sebagai bukti kemenangan. Maka kepala suci cucu Rasulullah itu diletakkan di ujung tombak, sementara kepala para sahabatnya dikumpulkan dan diarak bersama rombongan tawanan. Sebagian riwayat menyebut jumlah kepala yang dibawa mencapai 72. Masing-masing diserahkan kepada kabilah yang ikut berperang untuk menunjukkan prestasi mereka di hadapan penguasa. Rombongan bergerak meninggalkan Karbala menuju Kufah. Di antara tawanan terdapat Sayyidah Zainab binti Sayyidina Ali, adik Sayyidina Husain, dan Ali bin Husain yang dikenal sebagai Zainul Abidin.
satu-satunya putra laki-laki Sayyidina Husain yang selamat karena sakit berat dan tidak ikut bertempur. Mereka berjalan dengan tangan terikat di bawah pengawasan pasukan bersenjata. Perjalanan menuju Kufah tidak jauh, namun setiap langkahnya meninggalkan jejak getir. Para penduduk desa yang melihat dari kejauhan awalnya mengira itu rombongan pemberontak yang ditangkap. Tapi begitu mereka melihat kepala Sayyidina Husain di ujung tombak, banyak yang tertegun. Beberapa menangis, beberapa menunduk, sebagian lagi terdiam, tidak tahu harus percaya atau tidak. Saat rombongan memasuki gerbang Kufah, kota yang dulu mengirim ribuan surat dukungan kepada Sayyidina Husain, suasana berubah menjadi campuran antara penyesalan dan ketakutan. Jalanan dipenuhi dengan orang. Ada yang datang ingin tahu, ada yang datang karena diperintah, dan ada pula yang datang hanya untuk menyaksikan apa yang mereka pikir kemenangan. Tapi wajah-wajah tawanan membuat suasana menjadi ganjil. Mereka bukan pasukan bersenjata, melainkan perempuan dan anak-anak dari keluarga Nabi. Umar bin Sa'ad membawa mereka langsung ke istana Ibnu Ziyad. Di sepanjang jalan, Sayyidah Zainab menatap orang-orang Kufah yang menonton tanpa berani berbicara. Riwayat menyebutkan bahwa Zainab berdiri tegak di atas kendaraan yang membawanya dan berkhutbah di tengah kerumunan. Dengan suara lantang beliau berkata, "Wahai penduduk Kufah, apakah ini balasan kalian kepada keluarga Nabi? Kalian menulis surat, lalu menghunus pedang terhadap kami. Tidak cukupkah darah cucu Rasulullah di tanah kalian?" Khutbah itu mengguncang kota. Banyak orang yang menangis keras, sebagian menyesal dan sebagian menunduk. Tapi semua itu terjadi setelah segalanya terlambat. Ibnu Ziyad mendengar laporan tentang reaksi masyarakat dan beliau memerintahkan agar rombongan segera dibawa ke hadapannya di istana. Ketika kepala Sayyidina Husain dibawa masuk ke ruang pertemuan Ibnu Ziyad, suasana berubah menjadi tegang. Ibnu Ziyad duduk di singgasananya, berusaha menampilkan diri sebagai penguasa yang tegas. Ia dan memegang tongkat lalu menepuk-nepuk bibir Sayyidina Husain di depannya. Salah satu sahabat Nabi yang hadir, Zaid bin Arqam, tidak tahan melihat itu. Beliau berkata, "Angkat tongkatmu, demi Allah, aku melihat Rasulullah mencium bibir itu." Ibnu Ziyad memarahinya dan mengusirnya keluar. Tapi kata-kata itu sudah menyebar di antara orang-orang Kufah yang hadir di majelis. Zainab dan para tawanan kemudian dipanggil masuk. Ibnu Ziyad mencoba mempermalukan mereka di depan umum, menuduh bahwa Allah telah mempermalukan keluarga Sayyidina Ali. Tapi Zainab menjawab dengan tenang, "Kami tidak dipermalukan. Yang dipermalukan adalah mereka yang mendustakan dan berbuat zalim." Dialog itu membuat Ibnu Ziyad marah besar. Ia kemudian memanggil Sayyidina Ali bin Husain yang sedang lemah karena sakit. Ketika beliau melihat pemuda itu masih hidup, beliau berkata dengan sinis, "Siapakah engkau?" "Aku Ali bin Husain," jawabnya. Ibnu Ziyad menatap dengan tajam. "Bukankah Allah telah membunuh Ali bin Husain?" Zainul Abidin menjawab, "Aku punya saudara bernama Ali bin Husain yang dibunuh orang-orangmu. Allah lah yang memberi mereka ajal, bukan engkau." Balasan itu membuat ruangan hening. Ibnu Ziyad sempat memerintahkan agar pemuda itu dibunuh di tempat. Tapi Zainab segera berdiri dan berkata, "Jika engkau hendak membunuhnya, bunuhlah aku bersamanya." Ibnu Ziyad terdiam lalu memerintahkan agar mereka didukung, bukan dibunuh. Sementara itu di luar istana, reaksi penduduk Kufah terus berkembang. Banyak yang menyesali perbuatannya, terutama mereka yang dulu menulis surat kepada Sayyidina Husain. Mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Kepala cucu Rasulullah diperlakukan sebagai trofi perang dan keluarganya dijadikan tawanan. Kabar tentang peristiwa di istana segera menyebar ke masjid dan pasar. Orang-orang saling berbisik, sebagian marah tapi tidak berani berbicara. Sebagian kecil di antara mereka mulai merasa bersalah dan mulai mengingat janji-janji yang pernah mereka tulis. Dari sinilah kelak muncul kelompok yang disebut Tawabun.
orang-orang Kufah yang bertobat karena mengkhianati Sayyidina Husain. Perjalanan kepala Sayyidina Husain dari peti yang berzikir hingga syahadat di Damaskus. Setelah Ibnu Ziyad memastikan kekuasaannya di Kufah, ia menerima perintah dari Yazid di Damaskus. Pesan itu singkat: kepala Husain dan para tawanan harus segera dikirim ke Syam. Bukan sekedar laporan, tetapi hadiah kemenangan. Maka dimulailah perjalanan panjang dari tanah Irak menuju Damaskus, ibu kota kekhalifahan. Kepala Sayyidina Husain diletakkan dalam wadah khusus. Sebagian riwayat menyebut dalam peti atau kendi besar. Sementara rombongan tawanan terdiri dari Zainab binti Ali, Ummu Kulsum, dan Ali bin Husain yang masih lemah. Pengawalan dipimpin oleh Syamr bin Ziljauzan dan pasukan kecil pilihan dari Kufah. Perjalanan itu menempuh rute yang sama dengan jalur kafilah besar, yaitu melewati Qadisiyah, Tikrit, Mosul, hingga melewati perbatasan menuju negeri Sam. Di setiap kota singgah, kepala Sayyidina Husain dipertontonkan kepada penduduk sebagai bukti bahwa pemberontakan telah ditumpas. Namun, seperti dicatat dalam banyak riwayat klasik, suasana tidak seperti yang dibayangkan para penguasa. Di setiap tempat muncul rasa takut dan heran, bahkan ada yang menangis diam-diam. Riwayat yang bersumber dari sejarawan Ahlus Sunnah seperti Ibnu Katsir dan Tobari menyebutkan perjalanan itu berlangsung cepat, dalam waktu kurang dari 2 minggu, dengan pengawalan ketat. Namun, sumber dari kalangan Syiah seperti dalam Maqtal al-Husain karya Abu Mikhnaf dan Luhuf karya Ibnu Tawus menambahkan kisah-kisah yang lebih detail dan penuh peristiwa ajaib di sepanjang jalan. Salah satu riwayat yang sering disebut adalah tentang peti yang berzikir, meski dinilai lemah oleh sebagian ulama. Dikisahkan saat rombongan berhenti di salah satu tempat peristirahatan, seorang penjaga mendengar suara tasbih keluar dari dalam peti yang berisi kepala Sayyidina Husain. Beliau panik, memanggil atasannya, tapi yang lain tidak mendengar apa-apa. Riwayat ini disebut oleh beberapa penulis Syiah, namun tidak ditemukan dalam kitab sejarah utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Riwayat lain yang juga banyak disebut adalah kisah kepala Sayyidina Husain yang berbicara. Dalam catatan Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menukil bahwa sebagian orang mengaku mendengar kepala Sayyidina Husain membaca ayat, "Apakah kamu mengira bahwa penghuni Goa dan Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kami yang menakjubkan?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 9. Ibnu Katsir mencatatnya tanpa memastikan kesahihannya, tapi menunjukkan bahwa kabar semacam itu tersebar luas di kalangan umat pada masa itu. Salah satu kisah yang paling banyak diriwayatkan, baik dalam sumber Sunni maupun Syiah, adalah kisah pendeta Nasrani di perjalanan menuju Syam. Menurut riwayat yang tercantum dalam karya Abu Mikhnaf dan dikutip pula oleh Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, rombongan pasukan berhenti di dekat sebuah biara di wilayah Hims. Pendeta di tempat itu memperhatikan dari kejauhan bahwa kepala seseorang dipajang di ujung tombak. Namun dari wajahnya terpancar sesuatu yang tidak biasa. Beliau mendekat dan bertanya kepada pasukan, "Kepala siapakah ini?" Mereka menjawab, "Ini kepala Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW." Pendeta itu terkejut. Ia berkata, "Inilah wajah yang kulihat dalam kitab kami, dari garis keturunan para nabi." Ia kemudian menawarkan uang dalam jumlah besar agar diperbolehkan menyimpan kepala itu semalam di biaranya. Para prajurit yang mendengar itu setuju, karena mereka pikir tidak ada salahnya mendapatkan tambahan harta. Di dalam biara, pendeta itu menyalakan lampu, membersihkan tempat dan meletakkan kepala Sayyidina Husain di sebuah wadah terhormat. Menurut riwayat yang disebut oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Damasik, pendeta itu mendengar suara dari kepala tersebut membaca ayat Al-Quran. Ia tertegun dan berkata, "Demi Allah, ini bukan manusia biasa." Malam itu juga ia menyatakan masuk Islam. Keesokan paginya, ketika para pengawal datang mengambil kepala itu,
mereka melihat pendeta telah berubah. Beliau enggan mengembalikan kepala Sayyidina Husain kecuali setelah mencium dan mengusapnya. Mereka memaksa mengambil kembali kepala itu, tapi pendeta berkata, "Kalian telah membunuh orang paling mulia di muka bumi. Sampaikan kepada pemimpin kalian, aku kini mengikuti agama laki-laki ini." Riwayat ini tidak termasuk yang sahih dalam derajat hadis, namun dicatat oleh banyak penulis sejarah Islam klasik di berbagai mazhab. Perjalanan berlanjut. Di setiap kota yang dilewati menimbulkan cerita baru. Di Mosul, beberapa warga disebut berani menunjukkan rasa sedih. Hingga ada yang ditangkap karena menangis melihat kepala Sayyidina Husain. Di Aleppo, penduduk menutup pintu rumah, enggan menyambut rombongan pasukan. Dalam beberapa versi riwayat Syiah, disebut pula bahwa setiap kali rombongan berhenti, tanah di sekitar tempat perhentian mengeluarkan aroma wangi, atau terdengar suara yang bertasbih di malam hari. Riwayat-riwayat seperti ini dinilai dhaif oleh ulama Ahlus Sunnah, tapi tetap tercatat dalam literatur sejarah populer seperti karya Al-Khawarizmi dan Maqtal Al-Husain. Riwayat yang dianggap paling mungkin secara historis adalah laporan Ibnu Asakir bahwa kepala Sayyidina Husain dibawa masuk ke Damaskus dalam waktu sekitar 2 minggu setelah pertempuran Karbala. Penduduk Syam yang sebagian besar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Irak menyambut dengan bingung. Mereka mendengar kabar bahwa Yazid telah menumpas pemberontak, tapi mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya dibunuh. Rombongan tawanan tiba di Damaskus dengan kelelahan luar biasa. Kepala Sayyidina Husain dibawa di depan diiringi keluarga Rasulullah yang ditawan. Jalan-jalan utama penuh dengan penduduk yang penasaran. Sebagian menangis ketika tahu siapa yang dibawa pasukan itu. Sebagian lagi diam ketakutan. Kepala Sayyidina Husain akhirnya dibawa masuk ke istana Yazid bin Muawiyah. Kepulangan kepala Sayyidina Husain dari Damaskus ke Karbala. Beberapa hari telah berlalu sejak kepala cucu Rasulullah dibawa ke Damaskus. Istana Yazid yang dulu hiruk-pikuk dengan pesta kemenangan kini menjadi sunyi. Riwayat menyebut bahwa Yazid duduk termenung di ruang pribadinya, menatap kosong. Ia mulai memahami apa yang telah terjadi, bahwa darah yang tumpah di Karbala bukan darah pemberontak, melainkan darah keluarga Rasulullah sendiri. Para pembesar Syam datang memberi laporan. Ada yang menyanjung dan ada yang diam. Tapi Yazid tahu rakyatnya mulai berbisik. Sebagian penduduk Damaskus menangis ketika mendengar khutbah Zainab binti Ali di hadapan khalayak. Suaranya mengguncang hati banyak orang. Riwayat Tarikh Damasik menyebut, banyak warga yang tadinya mengira Sayyidina Husain keluar melawan khalifah, kini sadar siapa yang sebenarnya dizalimi. Dalam suasana itu, Yazid mulai menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Ia memanggil Sayyidina Ali bin Husain, Zainul Abidin, dan keluarganya. Diriwayatkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir, Yazid berkata kepada Zainul Abidin dengan suara lemah, "Semoga Allah melaknat Ibnu Ziyad. Demi Allah, seandainya aku ada di Kufah, aku tidak akan membunuh ayahmu." Ia lalu meminta maaf kepada keluarga Nabi dan memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan hormat. Para perempuan dari Ahlul Bait diberikan tempat tinggal yang terhormat di Damaskus, dan rombongan mereka dijamu dengan makanan serta pakaian baru. Yazid bahkan menyimpan kendaraan khusus untuk kepulangan mereka. Menurut riwayat dari Tarikh Al-Baladzuri dan Tabaqat Ibnu Sa'ad, Yazid kemudian memutuskan mengembalikan kepala Sayyidina Husain kepada keluarga Nabi sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas kekeliruan yang terjadi. Ia menyerahkannya langsung kepada Zainul Abidin dengan ucapan, "Ambillah dan kembalikanlah kepada keluargamu sebagaimana layaknya kehormatan bagi Rasulullah." Perjalanan pulang pun dimulai. Rombongan Ahlul Bait meninggalkan Damaskus dengan hati yang remuk, membawa kepala Sayyidina Husain di dalam peti kecil yang dijaga ketat oleh Zainul Abidin. Di setiap kota yang mereka lewati, Hims, Halab, hingga menuju arah Hijaz,
Penduduk keluar menyambut dengan tangisan. Mereka menyesal karena tidak tahu siapa yang telah dibunuh di Karbala. Dalam Tarikh Ibnu Katsir disebutkan bahwa ketika rombongan tiba di Madinah, seluruh kota gempar. Ummu Salamah, istri Nabi yang masih hidup, menangis keras ketika mengetahui kabar itu. Ia berkata, "Demi Allah, ini adalah kepala yang pernah kucium oleh Rasulullah di antara kedua mataku." Namun, sebagian riwayat lain dari kalangan Syiah seperti Luhuf karya Ibnu Tawus dan Maqtal al-Husain karya Abu Mikhnaf menyebut kisah yang berbeda. Menurut mereka, kepala itu tidak berhenti di Madinah, melainkan langsung dikembalikan ke Karbala atas perintah Yazid sendiri untuk disatukan dengan jasad Sayyidina Husain yang sudah dikubur di sana oleh penduduk setempat. Riwayat Syiah itu menggambarkan rombongan Zainul Abidin datang kembali ke Karbala di bulan Syafar tahun 62 Hijriah. Mereka tiba di padang yang sama, yang kini telah sepi dan hanya meninggalkan bekas-bekas darah para syuhada. Di sana, Zainab binti Ali menangis sambil memeluk tanah yang menjadi saksi kematian saudaranya. Menurut riwayat Ibnu Asakir dan Khawarishmi, kepala Sayyidina Husain kemudian diletakkan di pangkuan Zainab sebelum diserahkan kepada Zainul Abidin untuk dimakamkan bersama jasadnya. Ketika kepala itu didekatkan ke tubuhnya, aroma wangi semerbak keluar dari tanah. Para saksi berkata mereka mencium bau misik dan kasturi yang sangat kuat. Dari sisi sejarah Ahlus Sunnah, para sejarawan tidak sepakat soal tempat akhir kepala itu. Sebagian mengatakan dimakamkan di Madinah, di dekat Baqi. Sebagian mengatakan juga tetap di Damaskus, di area Bab al-Faradis. Tapi mayoritas ulama kemudian menerima pendapat bahwa kepala itu disatukan di Karbala karena keberadaan makom yang telah dikenal sejak masa tabi'in. Apapun pendapatnya, semua riwayat sepakat pada satu hal: Yazid menyesal dan kepala Sayyidina Husain akhirnya dikembalikan kepada keluarga Nabi dengan penghormatan. Ia tidak lagi minta menjadi simbol kemenangan politik, tetapi simbol kesalahan besar yang harus ditebus dengan pengakuan. Setelah proses pemakaman selesai, Zainul Abidin menandai makam ayahnya dengan batu kecil. Tidak ada kubah, tidak ada bangunan megah, hanya tanah yang senyap. Rombongan Ahlul Bait lalu berangkat kembali ke Madinah. Mereka datang ke kota itu bukan dengan kemenangan duniawi, melainkan membawa luka yang tidak akan pernah hilang dari sejarah Islam. Dan di Damaskus, Yazid hidup dengan bayangan dosa itu sampai akhir hayatnya. Ia tahu bahwa sejarah tidak akan pernah melupakan hari ketika darah suci cucu Nabi tertumpah di tangan kekuasaan. Tangisan Madinah. Kabar tragedi Karbala menyebar pelan, seperti bisikan yang tidak ingin dipercaya. Namun, ketika rombongan Ahlul Bait akhirnya tiba di Madinah, dengan kepala tertunduk, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Kota yang dulu menjadi saksi langkah Rasulullah, kini menyambut kepulangan keluarga beliau dalam keadaan hancur. Orang-orang keluar dari rumah mereka, sebagian membawa air mata, sebagian membawa kebingungan. Benarkah Husain terbunuh? Begitu pertanyaan yang terdengar di setiap sudut. Tidak ada yang sanggup menjawab dengan tegas, hanya tangis yang menjelma jawaban. Zainul Abidin, satu-satunya lelaki dewasa yang selamat dari keluarga Sayyidina Husain, memasuki kota dengan langkah gontai. Di belakangnya, para perempuan dari Ahlul Bait berjalan dalam diam, berpakaian hitam. Setiap kali rombongan itu lewat, orang-orang menunduk. Tidak ada yang berani menyapa. Mereka tahu inilah keluarga Rasulullah yang baru saja kehilangan putra terbaiknya. Riwayat Tarikh Ibnu Sa'ad dan Al-Bidayah wan Nihayah mencatat bahwa Ummu Salamah, istri Rasulullah, adalah orang pertama yang menyambut mereka. Ketika melihat kepala Sayyidina Husain dibawa dalam peti kecil, beliau menjerit keras, "Demi Allah, inilah kepala yang pernah diletakkan Nabi di pangkuanku." Lalu beliau menangis. Beliau lalu jatuh pingsan sementara seluruh penduduk Madinah terisak. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ummu Salamah masih menyimpan segenggam tanah yang dahulu diberikan Rasulullah kepadanya.
Nabi pernah bersabda, apabila tanah ini berubah menjadi darah, ketahuilah Sayyidina Husain telah terbunuh. Saat kabar itu datang, Ummu Salamah melihat tanah itu telah memerah. Beliau tahu firasat Nabi telah menjadi kenyataan. Berhari-hari Madinah dirundung duka. Di Masjid Nabawi, doa dan tangisan bercampur menjadi satu. Para sahabat yang masih hidup seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Ja'far tidak sanggup menahan air mata. Ibnu Abbas bahkan dikatakan menangis sambil jenggotnya basah seraya berkata, celaka orang yang menumpahkan darah cucu Rasulullah. Zainab binti Ali yang baru saja kembali dari perjalanan panjang penuh luka berdiri di tengah kerumunan wanita Madinah. Beliau tidak berbicara banyak, hanya berkata singkat, kami datang bukan untuk mengadu, tapi agar kalian tahu apa yang telah dilakukan umat ini kepada keluarga nabinya. Kata-kata itu mengguncang hati seluruh penduduk. Madinah berubah, suasana kota menjadi muram, tidak ada tawa di pasar, tidak ada lagu di pesta pernikahan. Setiap hari rumah-rumah Ahlul Bait didatangi tamu yang datang untuk bertakziah. Dalam catatan At-Tabari disebutkan bahwa selama berbulan-bulan kaum wanita Madinah tidak berhenti menangis jika mendengar nama Sayyidina Husain disebut. Namun duka itu perlahan berubah menjadi bara. Masyarakat mulai mempertanyakan kepemimpinan Yazid. Bagaimana mungkin cucu Rasulullah dibunuh? Lalu kita diam saja, kata mereka. Desas-desus tentang kebobrokan moral Yazid makin meluas. Pesta, anggur, dan kelalaian terhadap agama. Para sahabat senior mulai menulis surat kepada para penguasa untuk menuntut tanggung jawab. Abdullah bin Hanzalah, putra sahabat yang dimandikan malaikat, berkata dengan tegas, demi Allah, kami tidak bangkit karena dunia. Kami bangkit karena melihat agama Nabi hancur di tangan Yazid. Ketegangan memuncak dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid. Semangat menentang Yazid mulai tumbuh. Tangisan berubah menjadi seruan. Madinah, kota damai yang dulu menjadi pusat ilmu, kini menjadi lautan amanah dan penyesalan. Inilah yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai awal dari Waqiatul Harrah, pemberontakan penduduk Madinah terhadap kekuasaan Yazid. Sebuah peristiwa yang bermula dari luka di Karbala dan berakhir dengan darah yang kembali tertumpah di Tanah Haram. Namun di balik semua itu ada refleksi besar yang terus hidup di hati umat Islam, bahwa cinta kepada Ahlul Bait bukan sekedar air mata, tapi kesetiaan pada kebenaran yang mereka perjuangkan. Sayyidina Husain tidak mati karena haus kekuasaan. Beliau mati karena menolak tunduk pada kezaliman. Umat Islam kemudian menyadari, meski terlambat, bahwa darah Sayyidina Husain adalah pelita, bahwa kesetiaan kepada keluarga Nabi bukan untuk memecah umat, tapi untuk menjaga nurani umat agar tidak dikuasai oleh penguasa zalim. Di malam-malam berikutnya, suara tangisan di Madinah mulai pelan, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Sampai hari ini, jika engkau berdiri di dekat makam Rasulullah dan berbisik nama Sayyidina Husain, Anda mungkin akan merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan penduduk Madinah dulu. Perih, sesal, dan cinta yang tidak pernah padam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.